Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 Maret 2023 dengan judul Kita Harus Menikmati Makanan Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktikkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Adalah penting bahwa kita menikmati makanan yang kita makan. Jika kita tidak dapat melakukan ini, tetapi makan secara mekanis, kita gagal untuk dipelihara dan dibangun. Sebagaimana jika kita dapat menikmati makanan yang kita masukkan ke dalam perut. Kita terdiri dari apa yang kita makan. Untuk membuat kualitas darah yang baik, kita harus memiliki jenis makanan yang tepat. Disiapkan dengan cara yang benar. Adalah kewajiban keagamaan bagi mereka yang memasak untuk belajar bagaimana menyiapkan makanan sehat dengan cara yang berbeda, sehingga dapat dimakan dengan nikmat. Makan berkaitan dengan kehidupan. Sangat penting bahwa seni memasak dianggap sebagai salah satu cabang pendidikan yang paling penting. Pengetahuan tentang cara menyiapkan makanan yang sehat, terutama roti, bukanlah ilmu yang semua orang pahami. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 1, halaman 682. Tidak ada yang lebih penting daripada keterampilan dan kecerdasan memasak demi kesehatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga. Makanan tidak baik yang disediakan yang tidak sehat merugikan terhadap orang dewasa, menghalangi pertumbuhan anak, atau oleh menyediakan makanan sesuai dengan keperluan tubuh, dan juga lezat rasanya, ia dapat melakukan hal itu dalam cara yang baik, demikian pula dalam hal yang salah. Jadi, dalam banyak cara, kebahagiaan hidup erat hubungannya dengan kesetiaan dalam tugas-tugas yang biasa. Disalin dari buku Seri Membina, jilid 3, halaman 166. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan. Adalah penting bahwa kita menikmati makanan yang kita makan. Jika kita tidak dapat melakukan ini,
tetapi makan secara mekanis. Kita gagal untuk dipelihara dan dibangun sebagaimana jika kita dapat menikmati makanan yang kita masukkan ke dalam perut. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami terus dan berdoa khusus untuk hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan roh dedikasi yang tinggi yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini, dia dapat memimpin akan rumah sakit Advent di dalam pelayanan keteladanan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat pengetahuan sorga yang Tuhan percayakan bagi mereka, mereka dapat gunakan untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan kesehatan, cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya, bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.